Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menelaah sejarah Islam lagi. Kali ini kita akan berbicara tentang berdirinya dinasti Turki Utsmani. Turki Utsmani berawal dari etnik Turki yang berasal dari Asia Tengah, yang termasuk suku Kayi yang berada di Turki Barat, dan salah satu pemimpinnya bernama Sulaiman. Mereka terancam oleh serbuan bangsa Mongol yang menyerang Turkistan dan Iran pada abad ke-13 Masehi. Pada awalnya, Genghis Khan, pemimpin Mongol, menguasai Cina pada tahun 1213, kemudian menduduki Beijing tahun 1218, dan menjarah Turkistan yang berbatasan dengan dinasti Khawarizmi pada tahun 1219 atau 1220. Khawarizmi menjadi wilayah Islam ketika gubernur Khurasan, yaitu Qutaibah bin Muslim, di masa Bani Umayyah mendudukinya pada tahun 93 Hijriah atau 712 Masehi. Dan wilayah itu menjadi dinasti Khawarizmi pada tahun 385 Hijriah atau 995 Masehi. Sulaiman, pemimpin suku Kayi, meminta perlindungan kepada Khawarizmi dari ancaman bangsa Mongol tersebut. Jalaluddin Mungubirdi bin Khawarizmi, penguasa terakhir yang menguasai Transoksiana, yang akhirnya dikalahkan juga oleh bangsa Mongol itu, mengarahkan Sulaiman ke arah barat laut Armenia. Sulaiman mengarahkan anggota sukunya itu ke Kurdistan dan Azerbaijan di perbatasan Asia Kecil. Sulaiman berusaha memasuki wilayah Syam atau wilayah Suriah dengan menyeberang sungai Efrat dekat kota Aleppo pada tahun 1228. Namun, banjir besar tiba-tiba datang ketika Sulaiman sedang menyeberang sungai tersebut, sehingga menenggelamkannya suku Kayi tersebut. Suku Kayi lantas pecah menjadi dua. Yang kelompok pertama ingin kembali ke daerah asal, padahal wilayahnya telah dikuasai oleh bangsa Mongol ketika mereka berlindung ke dinasti Khawarizmi. Dan kelompok yang kedua ingin melanjutkan perjalanan ke Asia Kecil. Kelompok kedua, yang berjumlah sekitar 400 keluarga, sepakat mengangkat Ertugrul, putra Sulaiman yang ketiga, menjadi pemimpin mereka. Ertugrul beserta pengikutnya mengabdikan diri kepada penguasa Seljuk Rum, yaitu Sultan Alauddin II, yang sama-sama dari etnik Turki, yang berpusat di Konya atau Iconium yang ada di wilayah Turki sekarang, yang sedang menghadapi peperangan melawan Romawi Timur atau Bizantium.
Ertugrul membantu Sultan Alauddin II untuk menghadapi Bizantium di dalam peperangan dan mendapat kemenangan. Maka Sultan Alauddin II memberikan wilayah perbatasan dengan Bizantium kepada Ertugrul. Ia membina daerah itu dan memperluasnya dari daerah yang direbutnya dari Bizantium. Ertugrul memusatkan kepemimpinannya di Suud yang dijadikan sebagai ibu kotanya. Dinasti Seljuk Rum sudah lama menguasai wilayah Anatolia Tengah, sekitar 200 tahun, mulai tahun 1077 sampai 1300. Dan ia hanyalah salah satu dari Turki Seljuk yang berkuasa pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu mulai tahun 750 sampai 1258. Seljuk-Seljuk yang lain adalah Seljuk Raya di Irak dan Persia yang berkuasa tahun 1038 sampai 1194. Seljuk Suriah yang berkuasa tahun 1078 sampai 1117. Kemudian Seljuk Kirman yang ada di Bardasir berkuasa tahun 1041 sampai 1186. Lalu ada Seljuk Artukiyah yang ada di Diyarbakir yang berkuasa tahun 1102 sampai 1409. Kemudian Seljuk Zangiyah yang ada di Al-Jazirah dan Suriah yang berkuasa pada tahun 1127 sampai 1222. Kemudian ada Seljuk Eldiyiziyah dan Seljuk Eldegiziyah yang ada di Azerbaijan yang berkuasa pada abad ke-12 sampai abad ke-13. Seljuk Selguriyah yang ada di Fars tahun 1148 sampai 1270. Kemudian Seljuk Demismendiyah yang ada di Anatolia Tengah dan Anatolia Timur tahun 1071 sampai 1171. Dan Seljuk Karamaniyah di Anatolia Tengah yang berkuasa tahun 1256 sampai 1483. Ertugrul memiliki putra yang bernama Utsman yang lahir pada tahun 1258, yaitu tahun di mana Baghdad dihancurkan oleh Hulagu Khan dari Mongol. Dari nama Utsman itulah diambil sebagai nama dinasti atau kerajaan Turki Utsmani yang nantinya menjadi kesultanan dan kekhilafahan. Ertugrul wafat pada tahun 1280, maka Utsman menggantikan kedudukan ayahnya sebagai kepala suku Kai atas persetujuan Sultan Alauddin II, dan ia memindahkan ibu kotanya ke Melangenon. Ia mendapat hak istimewa dari Sultan karena melanjutkan kebijaksanaan ayahnya. Kemudian Utsman diangkat sebagai gubernur dan dibolehkan untuk mencetak uang sendiri serta diberi gelar Bey. Di samping itu, namanya disebut dalam khutbah Jumat. Bangsa Mongol yang telah menguasai Baghdad
tahun 1258 itu menyerang kekuasaan Seljuk Rum. Pimpinan Alauddin kedua pada tahun 1299 di bawah komando Ghazan Khan. Sultan Alauddin kedua meminta bantuan ke Bizantium, akan tetapi tidak dihiraukannya dan akhirnya mati terbunuh di dalam peperangan tersebut. Dalam keadaan kosong kepemimpinan di wilayah kekuasaan Seljuk Rum itu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Utsman untuk memerdekakan diri, dan para penguasa Seljuk Rum serta rakyatnya membaiatnya menjadi pemimpin mereka. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1300 Masehi, dan dengan demikian berdirilah kekuasaan kerajaan atau dinasti Turki Utsmani dengan Utsman sebagai pemimpinnya yang bergelar Padishah Alu Utsman atau Raja Keluarga Utsman yang beribu kota di Qurahisar. Turki Utsmani berdiri atas persatuan suku-suku Turki yang beragama Islam Sunni yang mengikuti tarekat Bektashi yang didirikan oleh Syekh tersebut yang wafat pada tahun 1337. Utsman sendiri diambil menantu oleh Syekh tarekat tersebut, yaitu Syekh Udabali, dan diberi gelar Al-Ghazi, serta dinasihati untuk berjuang terus di tanah Rum. Dengan berdirinya kerajaan Turki Utsmani, maka Islam mengembangkan sayapnya ke wilayah Anatolia, di Asia Kecil atau Asia Barat atau Asia Muka, hingga melangkah ke daratan Eropa. Mari kita lihat di peta dari mana asal-usulnya orang-orang Turki Utsmani ini. Awalnya mereka dari wilayah Turkistan. Nah, wilayah Turkistan ini kalau lihat di sini, ini berarti di Asia Tengah. Nah, di situ ada Bukhara, ada Samarkand, ada Balkh. Nah, itu yang ada di wilayah Asia Tengah yang bernama Turkistan. Yang sekarang ini Turkistan itu dikuasai yang barat menjadi Turkistan Barat oleh Soviet, kemudian yang timur menjadi Turkistan Timur dikuasai oleh Cina. Kemudian kita lihat di sini, ini berarti wilayah yang dikatakan Turkistan tadi di wilayah ini, yang sekarang ini menjadi Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, dan Kirgistan. Nah, ini semuanya wilayah Turkistan pada masa dahulu. Kita lihat di sini wilayah yang dikatakan Khawarizm tadi. Wilayah Khawarizm itu ini luas, tetapi kemudian dikuasai oleh Mongol. Kemudian kita lihat di sini ada wilayah kekuasaan Turki Utsmani yang aslinya dari sini, kemudian ke sini dan ke Konya. Nah, di sini Konya. Dari Konya ini tadi Sultan Alauddin menguasai wilayah ini, Konya. Kemudian baru orang-orang yang dari timur, Sulaiman tadi, menguasai wilayah yang kecil ini. Ya, ini pada awalnya tahun-tahun 1300 itu. Kemudian ini foto, ya dulu belum ada foto, tapi ini otomatis ini adalah lukisan ya.
yang namanya sultan yang pertama, yaitu Padishah Al-Utsman, pendiri Turki Utsmani. Nah, ini kita lihat fotonya seperti ini. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini. Nah, ini berarti Republik Turki yang sekarang ini tahun 2025 ini sekarang seperti ini. Ini Ankara sebagai ibu kotanya, dulu Istanbul, dulu lagi di Bursa, dulu lagi di Konya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.